Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat. Amin. Pada kesempatan ini kita akan membahas penyusunan hasil pembelajaran ranah psikomotorik. Hal yang terpenting pada bagian ini adalah bagaimana cara mengidentifikasi hasil pembelajaran ranah psikomotorik itu menjadi indikator, kemudian disusun kriterianya. Jadi nanti yang dibahas adalah bagaimana mengidentifikasi hasil pembelajaran, misalnya praktek tari, praktek musik maupun praktek drama di dalam hasil pembelajaran itu dijadikan indikator pencapaian hasil pembelajaran, kemudian dibuat kriteria penilaiannya. Namun sebelum kita membahas tentang itu, silahkan yang belum subscribe melakukannya sekarang, dan semoga amal saudara mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Ranah psikomotorik itu adalah yang membahas tentang kinerja, biasanya kinerja. Akan tetapi ketika itu digunakan untuk menilai hasil pembelajaran, maka ada juga proses langkah-langkahnya. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa untuk langkah-langkah itu bagaimana menilai cara bagaimana siswa itu membuat karya seni itu ya. Kemudian kalau hasilnya adalah kualitasnya itu sendiri. Nah, jenis alat yang digunakan itu apa saja? Alat yang digunakan yang pertama adalah instrumen penilaian kinerja. Kinerja itu misalnya bermusik, menari, berdrama, dan lain-lain. Yang dinilai adalah bagaimana kemampuan mahasiswa itu menerapkan pengetahuan yang dimiliki untuk melakukan suatu pekerjaan. Kalau bermusik adalah bagaimana siswa itu bisa memulai dari awal sampai akhir, misalnya memainkan sebuah alat musik atau menyanyi atau dan sebagainya. Kemudian ada observasi, yaitu bagaimana membuat karya musik dan drama itu dilakukan dengan melihat secara langsung. Ya. Kalau portofolio itu adalah prestasi anak yang telah dicapai, bisa berupa karya, bisa berupa penghargaan. Yang terakhir adalah skala penilaian, itu adalah seperangkat kategori yang digunakan untuk memperoleh atribut kuantitatif atau kualitatif psikologisnya. Ini biasanya digunakan untuk sana, untuk psikologis. Tapi di dalam perkembangannya itu digunakan juga untuk ranah psikomotorik. Nah, nanti Anda akan bisa melihat contohnya. Oke, sekarang akan kita mulai dari sini. Jadi kinerja, jenis penilaian kinerja itu adalah fokus pada kemampuan siswa mendemonstrasikan keterampilan dan pengetahuannya dalam berbagai konteks. Artinya siswa itu bagaimana setelah menguasai pengetahuan tentang pengetahuan dan keterampilannya itu, apabila disuruh kalau seni drama, tari dan musik itu adalah bagaimana siswa itu bisa menarikan atau mendemonstrasikan itu pada
berbagai event, berbagai konteks. Fokusnya adalah itu kemampuan siswanya itu yang saya garis merah, mendemonstrasikan keterampilan dan pengetahuan gitu ya. Jadi tidak misalnya kalau dia bermain musik itu menabuh bunang misalnya. Pertama dia bisa menyiapkan tabuhnya, bisa mengecek tempatnya, bisa apa hafal notasinya. Nah, itu yang ditekankan. Nah, kemudian kalau pada penilaian proyek ini biasanya adalah kegiatan yang berkaitan dengan kemampuan mengelola. Nah, itu penting. Mengelola, kemudian ide orisinal, inovasi dan kreativitas. Jadi tidak hanya barang itu jadi saja, tapi akan tetapi dinilai dari itu bagaimana cara mengelolanya. Itu biasanya kalau sekarang ada bentuknya adalah pekerjaan rumah itu. Pekerjaan rumah akan tetapi ini sudah merupakan sebuah kegiatan yang rambu-rambunya jelas. Kapan dikumpulkan, terus kemudian cara melaporkan gimana, cara penulisannya gimana, kelompoknya gimana, dan seterusnya. Terus kemudian kalau produk itu adalah penilaian hasil karya seni dramanya. Jadi prosesnya tidak difokuskan, akan tetapi pada kualitas dari karya seni itu sendiri. Nah, itu adalah ruang lingkup dan jenisnya penilaian ranah psikomotorik ya. Terus kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya adalah mirip dengan penyusunan instrumen hasil pembelajaran ranah afektif kemarin, yaitu yang pertama menentukan kompetensi dasar atau memilih kompetensi dasar, kemudian mengembangkan indikator penilaian, indikator itu apa penanda itu, kemudian menjabarkan kriteria penilaian. Kalau indikator itu adalah penanda, tapi kalau kriteria penilaian itu adalah apa? Kriteria atau ketentuan untuk menentukan skor, untuk menentukan tingkat keterampilannya itu, ya, tingkat pencapaiannya itu. Terus kemudian menyusul lembar penilaian. Nah, menyusun lembar penilaian ini sama dengan membuat alat ukur atau lembar penilaian itu ya. Isinya adalah namanya apa, kelasnya, semester, nama semester dan jenisnya nanti ada. Kemudian mengembangkan rubrik. Rubrik penilaian itu adalah kriteria atau indikator yang dilengkapi dengan ketentuannya. Misalnya nilai A itu adalah nilai yang sempurna, artinya siswa dikelompokkan kepada nilai sempurna apabila dia bisa memainkan alat musik secara baik sekali, terus kemudian bisa bekerja sama dengan yang lain, kemudian notasinya atau bunyinya sesuai bunyinya. Nah, itu adalah rubrik. Oke. Oke. Nah, sekarang akan saya mulai dengan menentukan kompetensi dasar, ya, memilih atau menentukan, ya, menentukan mungkin yang lebih cocok. Misalnya saja ini saya ambil kompetensi dasarnya adalah seni musik kelas 7, ya, kelas 7 berarti kelas 1 SMP, ya. Terus kemudian di dalam pengkodeannya yang perlu diingat ini, kodenya ini. Kodenya yang depan itu adalah 4, itu adalah keterampilan. Yang pertama adalah sikap
spiritual, yang kedua sikap pengetahuan, yang ketiga sikap sosial, yang keempat itu adalah keterampilan. Nah, di dalam KD seni musik kelas 7 itu ada 4 KD di sini ya. Yaitu menyanyikan lagu secara unisono, menyanyikan lagu secara vokal grup, memainkan instrumen musik sederhana secara perorangan dan kelompok, kemudian memainkan musik alat ansambel sederhana. Ya, ini kita pilih ya. Ini kita pilih sebagai objek dari penilaian. Jadi nanti silahkan Anda kalau ingin mencoba membuat KD 41 ya juga bisa ya. Tapi kita memilih dengan yang memainkan musik, alat musik ansambel sederhana ya. Oke. Nah, itu artinya apa? Bahwa tujuannya dari KD 4 ini adalah ingin mengetahui kemampuan siswa memainkan alat musik dan hasil belajar dalam semua proses pembelajaran. Jadi ingin mengetahui kemampuan atau hasil dari pembelajaran khususnya dalam pembelajaran musik ya. Oke. Terus kemudian yang kedua setelah menentukan kompetensi dasar adalah mengembangkan indikator penilaian. Indikator penilaian itu adalah indikator pencapaian kompetensi, ya, yaitu menjabarkan komponen kemampuan menjadi indikator penilaian. Ya, jadi misalnya saja masih ingat kan bahwa bagaimana cara mengembangkan indikator penilaian itu adalah membuat definisi konseptual tentang kompetensi dasar tadi ya. Jadi kalau sebelum mengembangkan itu harus diketahui konsepnya itu apa ya. Kemampuan memainkan musik adalah kemampuan yang menghafal notasi ya. Menguasai teknik bermain, menguasai apa ini? Menguasai lagu dan mengharmonisasikan dengan alat musik yang lain ya. Ini jadi dengan definisi ini akan kita identifikasi ada berapa indikator yang bisa digunakan ya. Ternyata di sini ada yang pertama adalah notasi ya. Adalah menghafal notasi, kemudian menguasai teknik bermainnya, kemudian menguasai lagu dan mengharmonisasikan dengan alat musik lain. Nah, perlu Anda ketahui ya bahwa definisi ini bukan definisi yang untuk bidang yang lain mungkin berbeda ya. Jadi kemampuan memainkan alat musik itu mungkin kalau untuk yang jurusan musik akan berbeda dengan ini ya, akan berbeda dengan ini. Nah ini kalau untuk evaluasi pembelajaran itu harus jelas indikatornya apa komponen-komponennya, komponen notasi, komponen teknik bermain, komponen menguasai lagu dan komponen mengharmonisasikan dengan alat musik lain. Ini adalah indikator-indikatornya atau aspek-aspek yang ada di indikator itu. Nah, yang pertama itu adalah notasi ya, menghafal notasi. Itu artinya siswa itu harus dapat membaca notasi secara baik sehingga dengan demikian mereka akan bisa menguasai lagu, dapat menyanyikan ya. Terus kemudian teknik, dapat memainkan alat musik secara ansambel ya. Ini kan prosesnya kalau sebuah ansambel itu kan
dia harus bekerja sama dengan yang lain. Setelah bisa bermain sendiri, terus kemudian dia bisa bermain dengan yang lain. Ya. Penguasaan lagu dapat bekerja sama dengan memainkan lagu. Ya, kan berbeda ya. Penguasaan lagu ini diartikan sebagai bekerja sama dengan dalam memainkan lagu. Ya, apakah dia tugasnya sebagai melodi, berperan sebagai alat melodi atau sebagai ritme dan sebagainya itu ya. Terus kemudian harmonisasi adalah dapat menyesuaikan tempo permainan alat musiknya dengan yang lain ya. Jangan sampai dia temponya mendahului atau terlambat itu akan berbahaya ya. Akan berbahaya artinya mengganggu alat musik yang lain kalau tidak bisa bekerja sama. Kemudian menjabarkan kriteria penilaian, yaitu membuat kriteria penilaian kemampuan siswa. Nah, ini digunakan untuk menjaring segala level kemampuan siswa. Ya, setelah diketahui tadi indikatornya, kemudian dibuat kriterianya. Nah, untuk membaca notasi misalnya ya, ini saya gunakan contoh yang saya sampaikan tadi, misalnya ada skor 90 sampai 100 itu dapat membaca notasi secara sangat baik. Secara sangat baik itu bisa dijelaskan lagi ya. Akan tetapi ada juga yang hanya sampai di sini. Sampai di sini itu artinya bagaimana membaca notasi sangat baik itu penjelasannya disuruh menafsirkan sendiri masing-masing yang akan menggunakan instrumen penilaian ini. Ya. Misalnya untuk distri dan untuk sarah itu kan berbeda sangat baiknya itu ya. Nah, ada juga nanti yang lebih dijelaskan lagi. Ya, misalnya skor 90 sampai 100 ini adalah sangat baik. Sangat baik itu adalah ketika siswa dapat membaca lancar, temponya tepat, misalnya ritmenya juga tepat, nah, gitu ya. Demikian juga kemampuan di bawahnya, misalnya skor 80 sampai 89 dapat membaca notasi secara baik. Nah, sehingga kriteria sangat baik, cukup, dan kurang baik ini bisa digunakan sementara untuk ini, untuk membuat kriteria penilaian, akan tetapi akan lebih baik apabila itu diperjelas, ya kan? Sehingga masing-masing yang akan menggunakan itu persepsinya sama. Oh, kalau yang sangat baik itu adalah mereka yang membacanya lancar, notasinya tangga nadanya benar, terus kemudian tempo dan ritmenya benar. Nah, itu ya. Sehingga akan lebih jelas ya. Kemudian juga dengan teknik ya. Teknik juga begitu ya. Teknik memainkan itu adalah cara kemampuan siswa dalam memainkan alat musik itu biasa misalnya dengan sangat baik, cukup baik, dan kurang baik. Nah, ini adalah kriteria penilaian yang diambil dari meniru dari skala Likert. Skala Likert kan ada 5. Nah, ini biasanya dikembangkan 4. Kalau skala Likert itu mungkin ditambah sangat baik, cukup, cukup baik, cukup, terus kurang baik gitu, kurang baik sekali misalnya ada 5 itu. Nah, biasanya ini mengambil dari sana untuk menentukan kriteria tadi ya. Oke, jelas ya? Jelas.
Jadi untuk menentukan kriteria penilaian itu masing-masing aspek dalam indikator ini dibuatkan aturan cara memberikan skor gitu ya. Nah, kalau yang untuk contoh ini ada tadi ada notasi, ada teknik, ada penguasaan lagu dan harmonisasi. Gitu. Nah di sini, ya. Jadi notasi, teknik, penguasaan lagu, harmonisasi. Itu dibuatkan kriteria penilaiannya. Kriteria penilaian itu adalah pedoman bagaimana cara memberikan skor gitu ya. Oke, lanjut ya. Kemudian menyusun lembar penilaian ini artinya adalah apa? Membuat instrumen penilaian itu, menulis atau membuat instrumen penilaian itu. Nah, apa saja yang ada di sana itu biasanya adalah namanya lembar penilaian kinerja memainkan alat musik dalam ensemble sederhana. Nah, mata pelajarannya apa? Seni musik. Kelasnya kelas 7 semester genap. Materi yang dinilai adalah memainkan alat musik dalam ensemble. Ya. Terus kemudian ini adalah apa? Rambu-rambunya tadi misalnya saja ini apa? Yang notasi dapat 4, yang teknik dapat 3. Kemudian penguasaan lagu 3, harmonisasi 4, hingga dijumlah menjadi berapa? 8, dan di sini 4, sehingga semuanya adalah 14 itu. Ini contoh ya, contoh. Ya. Jadi membuat lembar penilaian itu adalah itu artinya membuat pedoman mengerjakan. Dan ada kalau yang lain kan yang untuk afektif ada pedoman membuatnya itu mengisinya. Silahkan isi atau jawab pernyataan ini sesuai dengan kondisi Anda sebenarnya. Misalnya saja saya seringkali tidur terlambat atau bangun terlambat gitu ya. Tapi kalau di sini yang menentukan skor ini adalah yang menilai ya. Yang menilai penilai itu adalah menentukan skornya itu ya. Sehingga agar masing-masing orang itu bisa menilai secara objektif, maka dibuat rambu-rambu yang ada di dalam kriteria penilaian tadi. Ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa orang menilai itu biasanya tidak bisa betul 100%, akan tetapi kalau mirip-mirip ya hampir sama itu sudah bagus ya. Asalkan jangan berlawanan, yang satu dapat baik, yang satu dapat jelek itu sangat tidak jelek itu alat ukurnya. Oke. Terus selanjutnya adalah membuat rubrik penilaian seperti yang ini seperti ini ya. Rubrik penilaian itu sebetulnya adalah membuat ini apa indikator atau apa ini penjelasan tentang skor tadi ya, membaca secara sangat baik ini ya, menjelaskan tentang perolehan skor dan indikatornya ini. Ini namanya rubrik penilaian kinerja dalam ensemble. Ya. Terus yang selanjutnya ini adalah contoh penilaian yang tadi ya, sudah kita bahas yang tadi, sehingga hasilnya adalah yang itu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di dalam membuat kriteria penilaian itu ada yang hanya
ini yang ini kan hanya sangat baik, baik, cukup, dan tidak baik. Tapi yang lebih detail adalah ini. Ini adalah disertasi saya. Disertasi saya tentang instrumen penilaian hasil pembelajaran praktek karawitan dasar di ISI Surakarta. ISI Surakarta ini sudah 7-8 tahun yang lalu. Jadi sini aspeknya aspek rawit. Ya, ini menilai tentang rebab, ya, tentang kriteria, tentang hasil pembelajaran rebab. Ya. Hasil pembelajaran rebab dinilai dari 4 aspek, yaitu laras, rawit, laras, rampak, dan rempok. Ya. Rawit itu kehalusannya, laras itu suaranya, rampak itu kebersamaannya, rempek itu adalah keseimbangannya dengan yang lain. Nah, di sini misalnya saja ya, rawit itu diberi bobot 4, ya, diberi bobot 4 dalam bermain rebab. Untuk skor 4 itu mampu memainkan cengkok lagu yang diberi militan dan bervariasi. Nah, ini diambilkan dari ketentuan bahwa orang memainkan rebab itu disebut terbaik, paling baik itu ketika dia membuat cengkoknya itu sudah divariasi sehingga orang yang mendengarkan itu tidak jenuh. Nah, itu adalah kriteria yang terbaik. Ya. Terus kemudian untuk suara atau laras ini yang terbaik adalah suaranya nyaring, terus kemudian proporsional dan sesuai dengan laras gamelan. Nah, permasalahan menyesuaikan dengan laras gamelan ini untuk siswa yang pertama itu sangat sulit, ya, sehingga apabila suaranya sudah menggunakan ini, ketentuan ini, maka bisa mendapatkan nilai 4. Kemudian untuk nilai 3, 2, dan 1 ini biasanya disesuaikan dengan di sini 4 ya misalnya. 1, 2, 3 ya. Kemudian di sini hanya 2, hanya nyaring dan proporsional. Ini nyaring, ini belum nyaring gitu ya, dibuat gitu ya. Nah, jelas ya. Jadi untuk membuat itu, untuk membuat kriteria penilaian itu ada yang sangat detail dan ada yang garis besarnya saja. Ya. Tapi sebagian besar yang ada itu biasanya yang garis besarnya saja. Ya. Terus kemudian ini adalah bagaimana ketika menilai sebuah proyek. Ya. Proyek itu adalah dimulai dari perencanaan. Misalnya untuk desainnya gimana? Desain di sini kalau tari adalah tarinya temanya apa ini? Tarinya misalnya temanya anak sekolah bolos misalnya. Nah itu yang dinilai desainnya kayak apa. Terus kemudian bagaimana cara menuangkannya di dalam tari, ya. Anak suka bolos itu bagaimana cara menggambarkan dan seterusnya. Kemudian tahapan pembuatan. Nah, tahapan pembuatan ini benar enggak ini? Nah, konsepnya benar enggak? Terus kemudian penerapan penuangannya di sini benar enggak? Terus kemudian kostumnya kira-kira pakai apa? Terus kemudian musiknya pakai apa dan seterusnya. Ini di dalam perencanaan ya. Terus kemudian di dalam proses misalnya persiapan alat dan bahan. Persiapannya ini apakah semua sudah disiapkan secara baik atau belum ya. Misalnya saja alatnya hanya seadanya karena tempatnya di pelosok, bahannya juga seadanya. Kostumnya dari barang bekas.
Tapi itu belum tentu menghasilkan barang bekas ya. Barang bekas tadi belum tentu menghasilkan sesuatu yang kurang baik. Bisa juga malah yang barang bekas itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik ya, sehingga di sana muncul kreativitas. Kemudian teknik pembuatan di sini ya, teknik pembuatan di sini mungkin bisa berhubungan dengan ke dengan kreativitas tadi ya. Yang C adalah bagaimana keselamatan, keamanan, dan kebersihan. Nah, kalau di seni biasanya keselamatan, keamanan itu sudah terjamin ya, tidak begitu berbahaya kan untuk alat seni. Meskipun mungkin sekarang kalau menggunakan teknologi agak ruwet juga ya. Tapi untuk digital saya pikir belum ya. Jadi itu ya. Kemudian hasilnya, hasil atau produknya, bentuk fisiknya bagaimana, keberfungsiannya itu bagaimana, estetikanya itu bagaimana. Bentuk fisik ini misalnya menarik atau enggak, itu harus ada penilaian dibuat sendiri. Kefungsiannya ini apakah berfungsi, dapat digunakan oleh anak atau tidak. Kemudian dari estetikanya, pewarnaannya gimana, ya, komposisi warnanya bagaimana. Nah, keterangan penilaian dilakukan melalui pengamatan untuk menilai aspek keterampilan. Skor 1 sangat kurang, skor 2 kurang, skor 3 cukup, skor 4 baik, dan skor 5 baik sekali. Nah, dalam membentuk karya seni, 3 dimensi dari bahan alam, dari perencanaan baik sekali, namun dari hasil dan estetika masih memerlukan bimbingan lebih lanjut ini ya. Jadi salah satu contoh hasil dari salah satu hasil contoh dari proyek ya. Bagaimana ketika kita memberikan tugas anak mengerjakan di rumah, kemudian dilaporkan ke sekolah ya, ke gurunya itu ya. Jadi bedanya dengan yang sebelumnya tadi, yang tentang keterampilan itu adalah di sini desainnya dipertanyakan, dilihat ya, dilihat. Terus kemudian ada pembuatannya juga begitu. Terus yang ini hasil produknya, fisiknya dinilai. Yang produk ini adalah misalnya saja kesesuaian dengan tema, kemudian kreasi dan inovasi, kemudian kualitas produk, kemudian ini ada rasa, warna, aroma misalnya, ini tekstur dan seterusnya, kemudian keserasian. Nah, ini bisa disesuaikan untuk tari misalnya temanya temanya, terus kemudian kreasi dan inovasi. Apakah ada kreasi dan inovasi di sini? Misalnya dari geraknya mengambil gerak tari tradisi, akan tetapi dikembangkan. Nah, ini ada inovasi dan kreasi enggak. Kemudian dari produk, apakah dari misalnya dari geraknya, dari halusnya, dari hafalannya, dan seterusnya ininya. Sehingga ini dibuat prosentase ini biasanya didiskusikan dengan teman-teman yang lain ya. Sehingga dengan harapan itu akan bisa digunakan oleh kelompok orang, bukan hanya satu orang yang membuat saja instrumennya, akan tetapi bisa digunakan untuk semua orang. Nah, ini biasanya dibuat secara kelompok, sehingga itu dalam diskusi itu sudah langsung ada komunikasi, sehingga mereka dapat menggunakan itu secara bersama-sama. Saya pikir itu untuk pembelajaran penyusunan alat ukur hasil pembelajaran anak psikomotorik.
Bagaimana cara membuat kriteria penilaian atau yang di sini tadi disebut dengan ini, dengan menjabarkan kriteria penilaian. Bagaimana caranya? Kalau untuk yang menjabarkan kriteria penilaian itu kan digunakan untuk menyaring level dari kemampuan siswanya itu. Jadi untuk setelah diketahui indikatornya apa, terus baru buat kriterianya itu tadi. Misalnya untuk yang skor 90 sampai 100 itu tuh dapat membaca notasi secara sangat baik. Bagaimana secara baik itu dikatakan bahwa dapat diartikan bahwa misalkan kayak ritmenya jelas, terus membacanya lancar gitu, Pak. Penilaian itu kan juga siswa harus tahu kan kriterianya itu. Besok akan seperti waktu kuliah pertama itu. Besok kita akan kuliah. Kuliah itu nanti akan materinya ini. Nah, Anda akan diambil hasilnya di dalam nilai harian. Nilai harian itu kriterianya gimana? Yang menjawab biasa saja itu B. Yang menjawab di kreasi dapat A. Yang menjawab garis besar C. Yang tidak menjawab D. Ya kan gitu toh. Ya, itu harus ditentukan di depan ya supaya penilaian itu fair karena prinsip dari penilaian itu harus fair ya. Tidak boleh apa tidak boleh disimpan sendiri sebagai kriteria-kriteria itu. Maksudnya semua harus tahu dan bahkan semua harus mempunyai kriteria yang sama. Misalnya penilainya lebih dari satu itu harus mempunyai kriteria yang sama. Oke, Monik. Oh iya Pak. Kemudian Terima caranya kasih gimana? Pak. Caranya gimana? Cara menentukannya itu? Menentukan range tadi ya Pak ya. Kira-kira Karena gimana? sudah. Itu biasanya dibuat oleh tim ya, tim misalnya guru-guru, misalnya guru tari, guru seni budaya ada dua, yuk kita membuat ini, ya. Terus kemudian untuk tari dibuat gini ya, jadi yang kemampuan anak yang paling maksimal itu berapa, atau sesuai dengan indikator pencapaian di dalam kurikulum kan ada itu, ya, nah, pedomannya di sana. Yang bisa mencapai itu misalnya mencapai itu pas itu dikasih B. B itu berapa? B itu adalah 75 sampai 85 misalnya kalau di kita. Kalau sampai 9 misalnya atau 90. Nah, terus yang di sekolah sana gimana? Nah, itu biasanya menyesuaikan dengan yang ada di sana. Kalau menggunakan ketentuan yang diisi nanti kaget semua, loh ini kok begini kan gitu. Tapi kalau menggunakan yang ada di sana itu akan lebih familiar, dia sudah lebih jelas, dia sudah, oh iya saya 75 dapat B, 91 dapat A kan gitu. Ya. Oke, jadi dasarnya adalah oleh tim. Nah, biasanya nanti kalau Anda sudah menjadi guru akan ada MGMP, musyawarah guru mata pelajaran itu ya, MBMG seni budaya, ayo ke sini kita membuat ini. Bahkan sampai kurikulum, sampai apa, silabus itu biasanya didiskusikan di sana. Halo Bapak, izin Halo. bertanya. Iya, silakan. Di slide yang pertama tadi kan ada pengembangan rubrik ya Pak ya. Nah itu apakah ada ketentuan-ketentuannya gitu Pak? Rubrik tahu ya, rubrik itu apa? Rubrik apa?
Rubrik itu adalah penjelasan dari indikator ya. Jadi kalau indikatornya misalnya dapat membaca notasi, ya toh. Nilai A itu yang bisa membaca notasi sampai tingkat seberapa, kan gitu toh? Nah, ya. Misalnya dapat membaca secara lancar, temponya benar, terus ritmenya benar, nadanya benar, kan itu ya. Misalnya gitu. Nah, itu dapat membaca dengan skor 4 karena bisa memenuhi kriteria tadi, lancar, nadanya tepat, tempo dan ritme tepat. Itu ya. Itu didiskusikan seperti yang tadi ya, didiskusikan bersama antar guru dalam satu mata pelajaran itu. Ya. Oke, bedanya antara penilaian produk dengan penilaian proyek. Kalau penilaian produk itu berkaitan dengan hasil kerja siswa. Tapi kalau misalnya penilaian proyek itu bagaimana siswa membuat karya atau membuat produk. Itu, Pak. Bedanya di mana? Bedanya dari segi penilaian dan proses. Misalnya yang di bagian proyek itu kan yang dinilai itu prosesnya, bagaimana siswa itu membuat karya. Tetapi kalau yang di produk itu hasil dari proses yang dibuat oleh siswa. Ya, jadi kalau di proyek itu perencanaan atau proses pembuatan itu penting. Sedangkan kalau di produk itu adalah kualitas dari produk itu yang disesuaikan dengan ketentuannya. Tidak ada proses ya, di dalam produk.